We know who his fans are. Kill them all. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Hannibal di season ketiga, di mana Om akan membahas dari episode 37 dan 38. Pada video sebelumnya, kita melihat kalau saat ini Will sedang membantu pihak FBI untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang diberi julukan The Great Red Dragon atau Sang Naga. Namun di sisi lain, sang psikopat pun mengalami depresi akan ketidakstabilan mentalnya. Lalu dalam video kali ini, kita akan melihat perjuangan sang detektif dalam menangkap pembunuh gila tersebut, serta bagaimanakah sang naga akan mengatasi perubahan dari dirinya. Karena kita pun pasti menduga kalau pada akhirnya akan jatuh korban dalam menangkap orang gila ini. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ke-37 di season 3 yang berjudul And the Beast from the Sea. Scene diawali dengan pertemuan antara Will, Jack, dan Alana di kantor FBI, di mana mereka sedang membahas tentang kejadian di museum sebelumnya sewaktu Will bertemu dengan sang naga. Pihak museum pun sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh sang psikopat karena telah memakan lukisan asli karya William Blake yang berjudul The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun. Jack pun bilang kalau menemukan kecocokan sidik jari yang dahulu juga ditemukan pada mata Nyonya Leeds. Jadi dengan ini bisa dikonfirmasikan kalau Will telah berjumpa dengan sang psikopat. Namun Jack menemukan sedikit kejanggalan karena sang naga tidak membunuh penjaga museum di sana. Bahkan Will juga dibiarkan hidup. Padahal kalau sang psikopat mau, dia bisa membunuh semuanya. Alana pun berpendapat kalau mungkin saja pria ini mencoba untuk berhenti membunuh. Jack pun bertanya kepada Will, "Kau pasti tahu sesuatu karena mengerti pola pikirnya. Karena itulah dapat menemukan sang psikopat tersebut." Namun terlihat kalau sang detektif sedikit kesal dengan perkataan Jack itu. Karena pada dasarnya dia tidak senang untuk menangani kasus ini dan terpancing karena dulunya Jack membujuk Molly. Will pun bilang kalau Hannibal lah yang telah memberikan petunjuk tentang sang naga merah. Jadi bisa diasumsikan kalau sang kanibal pasti mengetahui identitas aslinya. Scene pun berlanjut dengan Francis sedang berhalusinasi melakukan konsultasi bersama Hannibal di ruang kerjanya. Dia pun bercerita semenjak bertemu dengan Reba, sang naga mulai berbicara dengannya dan meminta wanita itu untuk menjadi korban selanjutnya. Tapi Francis berkata kalau ia tidak ingin memberikan wanita itu karena telah memiliki perasaan kepadanya. Hannibal bilang kalau hal ini sudah tidak dapat dihindarkan karena sang naga sudah berada di dalam tubuhnya. Namun sang dokter kanibal bilang kalau Francis bisa memberikan sang naga kepada orang lain. Sang psikopat ini pun bilang kalau dia tertarik kepada Will karena saat bertemu dengan sang detektif itu, dia merasakan insting yang sama seperti dirinya. Padahal dia adalah seorang penegak hukum. Hannibal pun bilang kalau Will juga mempunyai sebuah keluarga. Lalu berkata kepada Francis untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membunuh mereka semua. Yah, pada scene ini bisa dilihat kalau mereka sedang melakukan perbincangan melalui telepon. Dan sepertinya sang dokter kanibal bertujuan untuk memanipulasi Francis agar mengincar keluarganya Will.
Adegan berlanjut dengan Francis yang sedang membuat tanda di pohon. Dan setelah itu, dia kembali ke rumahnya, di mana terlihat kalau sosoknya mulai berubah menjadi sang naga. Kemudian berpindah lagi dengan Reba yang datang berkunjung. Francis pun bilang kalau dia mempunyai sedikit pekerjaan rumah, yaitu ingin mengecek sebuah film dan memperbolehkan Reba kalau mau menemani. Wanita ini pun terlihat senang karena bisa menghabiskan waktu bersama tombak sang naga. Kemudian Francis pun memulai untuk memutar proyektornya. Dan gak lama terlihat kalau isi dari film itu adalah tentang aktivitas keluarganya Will. Kita pun berpindah ke Molly yang sedang santai di teras rumahnya. Tapi tiba-tiba anaknya yang bernama Walter datang dengan panik dan bilang kalau ada yang salah dengan anjing mereka. Lalu Molly dan Walter pun membawa hewan peliharaannya ke klinik hewan. Dokter di sana pun bilang kalau anjing mereka telah keracunan. Lalu bertanya, apakah ada perubahan dalam pola makanan mereka? Molly pun bilang kalau selama ini suaminya lah yang selalu membuat makanan para anjing dari bahan dasar. Tapi karena Will sedang keluar kota dan Molly pun sibuk dengan pekerjaannya, jadi dia hanya memberikan makanan kaleng. Sang dokter pun bertanya, apakah asal makanan kaleng itu buatan Cina? Jika iya, dia bilang kalau sudah banyak kasus serupa telah terjadi. Namun berkata kalau anjing mereka akan selamat karena Molly tidak terlambat untuk membawanya ke klinik. Tapi untuk sementara, anjing mereka perlu menginap agar bisa dipantau kondisinya. Kemudian Walter bertanya, apakah harus memberitahukan kejadian ini kepada ayahnya? Molly pun bilang, walau menyimpan rahasia adalah hal yang buruk, namun untuk saat ini akan lebih baik untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Will. Karena sang suami sedang sibuk bekerja untuk menangkap seorang psikopat. Lalu terlihat di saat mereka hendak untuk pergi dari sana, terpampang sebuah pemberitahuan dari FBI agar segera melaporkan kepada pihak berwenang jika telah terjadi tindakan mutilasi kepada hewan. Kita pun kembali ke Will yang sedang bertemu dengan Hannibal. Atas kejadian sebelumnya di museum, sang detektif pun berasumsi kalau Hannibal mengetahui bahwa sang naga akan pergi ke tempat penyimpanan lukisan The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun, dan menduga kalau dia pasti telah berkomunikasi dengan sang psikopat. Namun tentu saja sang kanibal tidak mengiyakan hal tersebut. Malah dia meledek, kira-kira bagaimanakah sang naga dapat menghubunginya? Apakah lewat media berita atau dengan menyelundupkan surat ke dalam sel tahanannya? Will pun mencoba mengetuk rasa simpati Hannibal dengan bilang kalau saat ini ada sebuah keluarga yang akan diincar oleh sang naga. Dan kalau mau, kita bisa menolongnya. Tapi sang dokter kanibal hanya bilang kalau dia tidak tahu identitas asli pembunuh tersebut, namun mengetahui siapakah korban selanjutnya. Setelah itu dia memberikan petunjuk terselubung dengan bilang, di saat Will memejamkan mata, apakah kau bisa melihat keluargamu? Namun Will hanya bisa emosi mendengar hal tersebut karena sadar kalau sedang dipermainkan. Tapi Hannibal bilang kalau korban selanjutnya bukanlah bagian dari keluarganya. Dan nanti pada akhirnya Will lah yang telah membiarkan mereka mati. Scene pun pindah dengan Francis yang sudah berada di depan rumah Will pada malam hari. Dari gerak-geriknya, kita pasti bisa menebak apa yang ingin dia lakukan. Tapi terlihat, Molly pun terbangun karena merasakan ada hal yang aneh. Francis pun sudah sampai di balkon dan telah membuka pintu rumah itu. Tapi Molly juga telah sampai ke kamar Walter untuk membangunkannya. Sang anak pun keluar dari jendela dan disuruh untuk menunggu di belakang mobil. Dia pun juga pelan-pelan keluar dari sana melalui bagian dalam rumah. Di sisi lain, Francis telah sampai ke kamar utama dan bersiap mau menembak. Namun tersadar kalau calon korbannya tidak berada di tempat. Dan saat ke kamar yang lain, isinya pun kosong. Dengan geram, sang naga pun langsung keluar rumah untuk mencari keberadaan targetnya. Dan terlihat kalau Molly telah bersembunyi di bawah balkon dan menyuruh Walter untuk tetap tenang.
Pandangan mata sang naga pun mengarah ke mobil di sana. Tapi di saat dia mau mengecek, Molly membuat suara di arah sebaliknya sehingga sang naga teralihkan. Dan dengan cepat, dia pun memanggil Walter untuk mendekat. Kemudian Molly membunyikan alarm di mobilnya. Dan dengan cepat, sang naga langsung menghampiri lalu menembak mobil tersebut dengan brutal. Molly pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur dari sana. Dan saat di jalan utama, dengan nekat dia pun menghentikan sebuah mobil yang sedang melintas. Namun di saat yang bersamaan, Francis datang dan menembak pemilik mobil tersebut. Dengan terpaksa, mereka membawa kendaraan itu untuk kabur. Tapi sang naga tetap menembak dan akhirnya mengenai pundak Molly. Tapi karena ingin melindungi sang anak, dia tetap berusaha untuk kabur dari sana. Dan sang naga pun hanya bisa berteriak untuk meluapkan amarahnya. Scene pun berpindah dengan Will yang sedang berlari di lorong rumah sakit. Terlihat ada Walter sedang duduk dengan ditemani oleh Jack. Dia pun menemui sang anak dan bilang kalau ibunya sedang dioperasi serta telah aman berada di sini. Kemudian Walter bertanya, apakah Will akan membunuh sang psikopat ini? Dia pun menjawab tidak dan hanya ingin menangkap, lalu memasukkan sang psikopat tersebut ke dalam rumah sakit jiwa agar tidak dapat menyakiti orang lain. Tapi sang anak juga bertanya, dulu temannya pernah memperlihatkan sebuah artikel di majalah yang berisi tentang Will. Dia pun penasaran apakah benar ayah sambungnya ini telah membunuh orang dan akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Will pun membenarkan hal tersebut, lalu bertanya apakah hal ini mengganggu batin sang anak. Tapi Walter hanya menjawab kalau lebih baik untuk membunuh sang psikopat ini daripada memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan karena masih gelisah, dia pun pergi untuk menonton pertandingan baseball. Kemudian Will pun memikirkan perkataan sang anak. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga sadar kalau mungkin akan lebih baik jika langsung membunuh sang naga. Saat di lorong rumah sakit, Will sedikit mengobrol dengan Jack dan tertekan dengan kejadian yang saat ini mereka hadapi. Sebab pada titik ini, dia sudah tidak bisa pulang kembali ke rumah bersama keluarganya. Jadi mau tidak mau harus cepatnya menangkap sang naga. Setelah itu, dia pun pergi ke ruangan tempat istrinya dirawat yang saat ini belum tersadar. Dan terlihat sedih dengan keadaan yang ada. Adegan pindah ke Hannibal, di mana Alana datang dan bilang kalau ada telepon dari pengacaranya. Sang kanibal pun bertanya, ada urusan apa orang itu menelpon. Namun sang psikiater cantik ini bilang kalau dialah yang menelpon pengacara Hannibal dan mendapatkan info bahwa semenjak dia dinyatakan gila, sang dokter kanibal tidak pernah berbicara dengan pengacaranya. Jack pun tiba-tiba datang dari balik pintu. Dan karena hal ini, Alana memastikan kalau Hannibal telah berkomunikasi dengan Tooth Fairy. Tapi sang dokter kanibal pun meledek dengan bilang bahwa dia tidak pernah berbohong tentang apapun. Hanya saja Alana tidak bertanya tentang hal ini. Kemudian Hannibal pun bercerita kalau sang psikopat ini ingin lebih dikenal dengan nama pilihannya, yaitu The Great Red Dragon. Atas dasar itu, Alana berpendapat kalau Hannibal telah menjadi orang penting di dalam kasus ini. Namun sang psikiater cantik ini juga mengingatkan kalau kenyamanan yang saat ini dia dapatkan bisa berubah asalkan Hannibal mau tetap bekerja sama. Sang dokter kanibal pun menduga kalau mereka ingin dia berbicara dengan sang naga. Karena cepat atau lambat, dia pasti akan menelpon lagi untuk membahas kegagalannya dalam membunuh keluarga Will. Jack pun memerintahkan agar Hannibal terus mengajak sang naga berbicara jika nanti dia menelpon, dengan tujuan agar dapat melacak keberadaannya. Dari sini kita pasti bisa menebak kalau tidak mungkin sang kanibal akan mengikuti kemauannya Jack. Namun di sisi lain, Hannibal juga penasaran dengan apa yang nanti akan dibicarakan oleh sang naga.
Kita pun kembali ke Francis, di mana dia sedang melatih badannya. Namun tiba-tiba dia berhalusinasi sedang diserang oleh ekor sang naga. Kemudian terlihat punggungnya pun dicakar, dan secara membabi buta sang naga menghajar dia hingga babak belur. Tapi nggak lama terlihat kalau dia hanya sedang menghajar dirinya sendiri. Setelah itu, Francis pun pergi ke tempat kerjanya Reba. Lalu nggak lama, wanita ini pun masuk ke dalam dan menyadari kehadiran kekasihnya tersebut. Tapi terlihat kalau tingkah pria ini sedikit berbeda. Seakan-akan dia mempunyai dua kepribadian. Reba pun menyadari hal ini dan setelah itu, Francis tiba-tiba menangis. Lalu bilang kalau dia tertekan dengan keadaan serta hubungan ini. Karena itulah dia bertujuan untuk mengakhirinya. Reba pun terlihat kecewa dengan hal tersebut karena telah berulang kali mengalami kekecewaan dalam percintaan, apalagi dengan kondisinya saat ini. Tapi Francis bilang kalau bukan itu alasannya, tapi dia merasa takut jika suatu saat nanti akan menyakiti Reba. Tapi tentu saja dia tidak gampang untuk menerima alasan tersebut karena amarah wanita yang telah dikecewakan oleh orang yang disayang itu sulit untuk diredakan. Dan pada akhirnya, dengan hati yang terluka, Reba menyuruh Francis untuk pergi. Scene kembali lagi ke Hannibal, di mana ada seorang perawat sedang mengantarkan sebuah telepon. Dari sini kita pasti bisa menebak siapakah yang sedang menelpon sang dokter kanibal. Saat menerima telepon itu, Francis tidak berbicara apa-apa. Namun di sisi lain, Hannibal merasakan rasa frustasi akan hal yang sedang dia hadapi. Lalu sang dokter kanibal bilang kalau ini hanyalah sebuah metamorfosis yang harus dia jalani untuk menjadi sang naga. Namun Francis bilang apabila nanti dia tidak sekuat sang naga, Reba akan mati. Tapi Hannibal bilang kalau jangan sampai kalah dengan rasa takutnya tersebut. Sang naga pun bercerita kalau telah mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Tapi terlihat di tengah percakapan mereka, ternyata Jack dan Alana pun ikut mendengarkan. Francis pun kembali melanjutkan ceritanya dengan bilang kalau dia khawatir jika nanti Reba datang kembali ke rumahnya karena takut akan keselamatan wanita itu. Karena di sisi lain, dia pun khawatir jika nanti tidak bisa memenuhi permintaan sang naga. Bisa dibilang kalau jauh di dalam lubuk hati Francis, dia ingin menyelamatkan wanita ini. Namun di saat dia sedang berbicara dengan meluapkan emosi, tiba-tiba Hannibal bilang kalau ada orang lain yang mendengarkan pembicaraan ini, lalu menutup teleponnya. Dengan cepat, Francis pun sadar kalau dia harus segera kabur dari sana. Dan gak lama, tim FBI sampai ke tempat tersebut, lalu memulai penyelidikan untuk mencari petunjuk. Zeller pun bilang kalau sang naga memang menelpon dari tempat itu dan menggunakan sebuah aplikasi yang bisa mengakses jaringan telepon Hannibal, sehingga bisa menyamar menjadi pengacaranya. Scene kembali lagi ke Hannibal, di mana Alana datang dan menepati ancamannya dahulu dengan mengambil semua kenyamanan serta fasilitas yang ada di sel Hannibal. Bahkan dia juga mencopot toilet yang ada di sana. Lalu berpindah ke rumah sakit, di mana Molly sudah tersadar. Will yang menemani di samping pun ikut terbangun juga, lalu bilang kalau Walter dan para anjing telah berada di tempat yang aman. Setelah itu, mereka pun membicarakan tentang hal yang telah terjadi. Karena Molly merasa kalau ini adalah salahnya, sebab dahulu meminta Will untuk pergi bersama Jack. Wanita ini pun bertanya, kenapa dia dan Walter diincar? Apakah ini berhubungan dengan usaha Will yang tengah berusaha untuk melacak sang psikopat? Tapi Will bilang kalau ini merupakan perbuatan Hannibal, karena dia tahu kalau sang psikopat telah dihasut oleh sosok iblis tersebut. Molly pun terlihat sedikit emosi waktu teringat kalau nyawa anaknya sedang terancam. Tapi dengan cepat, dia pun tersenyum karena tidak ingin membuat Will khawatir.
Sang detektif pun meminta maaf atas semuanya. Namun karena Molly adalah sosok istri yang kuat, dia juga berusaha tegar dan menyemangati suaminya untuk tetap bertahan pada cobaan ini, agar nanti mereka semua bisa pulang dengan damai. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan istrinya untuk beristirahat. Kemudian dengan penuh amarah, sang detektif pergi menemui Hannibal. Lalu tanpa basa-basi, dia pun bertanya apa yang telah Hannibal katakan kepada sang naga. Dengan jujur, sang dokter kanibal bilang kalau menyuruh sang psikopat ini untuk menyelamatkan diri dan membunuh semuanya. Lalu memberikan alamat rumahnya Will. Kemudian dia pun bertanya tentang keadaan istri sang detektif. Dengan penuh amarah, Will menjawab kalau keluarganya beruntung bisa lolos dari cengkeraman sang naga. Lalu Hannibal pun menjelaskan, dahulu sang psikopat merupakan pria pemalu yang tidak akan berani untuk melakukan hal seperti ini. Namun sekarang, dia telah berubah dan berpikir dapat melakukan segalanya. Hannibal pun berkata bahwa sang naga berpikir kalau Will adalah sosok yang sama dengan dirinya. Tapi tentu saja, dia tidak mau disamakan dengan sang psikopat tersebut. Kemudian sang dokter kanibal juga berasumsi kalau sang naga merupakan sebuah sosok kebebasan bagi diri sang psikopat. Seakan-akan dia sedang berganti kulit, di mana bagi sang psikopat hal itu akan terlihat begitu nyata dan alami. Lalu karena penjelasan ini, Will pun menyimpulkan kalau di dalam pikirannya sang naga tidak membunuh para korbannya, namun mengubah mereka menjadi hal yang lain. Kemudian Hannibal pun bertanya, apakah Will tidak mendambakan sebuah perubahan? Lanjut ke episode 38 berjudul The Number of the Beast is 666. Scene diawali oleh Will yang sedang melakukan konsultasi dengan Maurier, di mana dia bilang kalau telah berimajinasi menjadi sang naga dan membunuh keluarganya sendiri. Kemudian sang psikiater cantik ini pun bilang kalau Hannibal telah memberikan Will 3 tahun untuk membina keluarga. Namun setelah itu, bisa dibilang dengan keadaan saat ini, sang kanibal telah merenggut kebebasan keluarga Will dengan cara memanfaatkan seorang psikopat. Sang detektif pun bertanya, kira-kira nanti apa yang akan direnggut oleh Hannibal kepada Maurier? Namun wanita ini hanya bilang, apakah penting untuk dirimu jika Hannibal telah merenggut sesuatu dari dirinya? Karena dia tahu kalau tujuan dari sang kanibal adalah untuk menjadikannya sebuah hidangan mewah. Namun saat ini dia merasa aman karena sang kanibal telah dipenjara. Lalu bilang kalau saat ini Hannibal pasti merasa senang karena Will telah ditandai oleh seorang psikopat. Tapi sang detektif membalas ledekan Maurier dengan bilang kalau nasibmu akan sama seperti cerita rakyat Bluebeard, karena sang psikiater cantik ini telah mengetahui rahasia yang dia tidak perlu tahu dan seharusnya menjaga hal tersebut. Namun Maurier berkata, jika akan disamakan dengan sosok istri Bluebeard, dia akan memilih menjadi istri yang terakhir. FYI, sedikit info ya, Bluebeard adalah cerita rakyat dari Prancis. Jadi secara singkat, ini adalah sebuah kisah dari seorang pria bangsawan kaya raya bernama Bluebeard, di mana dia sering menikah, namun semua istrinya menghilang secara misterius. Suatu hari, dia pun melamar anak dari tetangganya, kemudian membawa istri barunya itu untuk tinggal bersama di rumah mewahnya di daerah pedesaan. Namun suatu hari, di saat suaminya mau keluar kota, Bluebeard berpesan agar jangan pernah pergi ke basement. Tapi karena rasa penasaran, sang istri melanggar janji tersebut, di mana ternyata isi dari ruangan itu adalah mayat para istri Bluebeard yang dulu menghilang secara misterius. Dan pada akhirnya, sang suami pun murka akan hal ini. Lalu saat dia mau membunuh istrinya, wanita ini bilang kalau dia mempunyai permintaan terakhir, yaitu ingin berdoa bersama saudara perempuannya. Hal itu pun dikabulkan. Namun setelah itu, di saat Bluebeard mau melakukan serangan terakhirnya,
Tiba-tiba saudara laki-laki dan perempuan dari sang istri pun datang menolong, lalu membunuh Bluebeard. Yah, kalau kalian masih penasaran akan kisah ini, monggo tanya langsung aja ke mbak yang satu ini ya. Setelah itu, Will pun menduga kalau Hannibal telah jatuh cinta kepadanya. Maurier pun bilang kalau sang kanibal memang mempunyai hasrat dan rasa lapar yang akan terisi di saat melihat Will. Wanita ini pun bertanya, apakah kau juga merindukan Hannibal? Tapi Will hanya diam saja tanpa menjawab apapun. Setelah itu, scene berpindah ke Hannibal yang sedang bersama dengan Jack. Mereka pun tengah membicarakan Will, di mana saat ini pria tersebut sudah bisa mengontrol rasa empatinya. Jadi bisa lebih bebas dan berani untuk berimajinasi. Dan bisa dibilang kalau Hannibal dan Jack memegang peranan penting dalam perubahan sang detektif itu. Karena itu, sang dokter kanibal pun berkata kalau Will merupakan seekor domba yang bisa dikorbankan. Namun di satu sisi, dia juga bilang kalau domba ini bisa murka. Karena saat ini, sang domba telah berubah menjadi singa. Dan kemarahannya akan lebih kejam dibandingkan sang naga. Jadi Hannibal penasaran siapakah yang akan bertahan setelah murka sang domba selesai. Dengan percaya diri, Jack pun bilang kalau dia akan menjadi orang yang selamat dari kemarahan sang domba dan manipulasi sang iblis seperti Hannibal. Karena kesombongannya itu, sang dokter kanibal pun menganggap kalau Jack berpikir bahwa dia adalah seorang dewa. Dan dengan bangga, sang agen FBI ini pun mengiyakan hal tersebut. Namun setelah itu, Hannibal pun meledek dengan bilang kalau biasanya semua jenis dewa menginginkan pengorbanan. Scene pun berpindah ke Francis, di mana dia sedang berlutut di depan lukisan sang naga dan mulai berhalusinasi hingga mencakar tubuhnya sendiri. Lalu kembali lagi ke Will yang sedang berdebat di kantor Jack dan ditemani juga oleh Alana. Sang agen FBI pun bilang kalau kita harus bertindak cepat untuk menangkap sang naga. Karena dalam sebulan terakhir sudah ada 8 korban. Jadi cara terbaik adalah dengan memancing sang psikopat tersebut. Tapi Will sedikit ragu tentang hal ini karena takut akan berakibat buruk. Namun Alana berkata kalau seharusnya Will sudah bisa memegang kendali atas apa yang akan terjadi. Tapi terlihat di saat Will mau menjawab pernyataan Alana, dia malah mengalami sedikit halusinasi. Kemudian berkata kalau sang naga mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi terhadap dirinya. Dan mungkin kita bisa memanfaatkan hal itu untuk membuat artikel dengan bantuan Freddy Lounge. Karena pada dasarnya, semua psikopat mempunyai rasa narsis dan suka untuk membaca berita tentang dirinya sendiri. Jack pun ragu akan hal ini, karena secara nggak langsung, Will akan menjadi sasaran utama apabila membuat artikel tersebut. Tapi sang detektif tidak peduli, karena dia ingin sang naga cepat tertangkap agar keluarganya bisa pulang dengan aman. Jack pun menanyakan, di manakah lokasi yang pas untuk menjebak psikopat ini? Will bilang kalau itu harus di tempat terbuka, sehingga banyak celah bagi sang naga untuk menyerang dirinya. Tapi Alana bilang kalau rencana ini tidak akan berhasil, karena sang psikopat bukanlah orang yang bodoh. Jadi pasti akan menebak jebakan dari Will. Namun beda lagi ceritanya jika dia mendapatkan bantuan dari seorang profesional agar dapat memverifikasi ceritanya. Will pun bertanya apakah Alana mau menjadi orang tersebut. Wanita ini pun menolak karena dia takut akan keselamatan dirinya. Scene pun berpindah ke Hannibal. Tanpa diduga, Dr. Chilton sedang berkunjung ke sana dan membahas artikel yang dibuat oleh Hannibal pada The Northern Medical Journal of Psychiatry. Tapi sepertinya dia tidak senang dengan artikel tersebut karena berisi tentang penyangkalan isi buku yang sudah dibuat oleh Chilton. Sang psikiater Jack ini pun bertanya apakah Hannibal menganggapnya sebagai musuh bebuyutan. Tapi sang dokter kanibal berkata kalau tidak menganggap Chilton seperti itu, namun bilang kalau hanya ingin melengkapi isi buku tersebut yang sepertinya kurang lengkap. Namun dengan kesal, pria licik ini berkata kalau dia memang berbohong mengenai isi bukunya. Karena pada saat membuat itu, Hannibal sedang dalam persidangan dan mengajukan pembelaan kalau dia gila. Jadi meminta bantuan Chilton untuk memverifikasi hal tersebut dengan imbalan akan mendapatkan kisah eksklusif untuk bukunya.
Namun di artikel yang Hannibal buat, dia menyangkal kalau telah gila. Dan karena hal itu, Chilton pun menjadi sangat murka. Tapi terlihat kalau Hannibal malah menikmati amarah sang psikiater licik tersebut. Kemudian berkata, biasanya orang menjadi terkenal karena mempunyai kemampuan yang lebih pada dirinya. Lalu menganggap kalau Dr. Frederick Chilton tidak mempunyai kualifikasi seperti itu. Tapi Chilton tetap menyombongkan diri sebagai seorang penulis terlaris. Lalu bilang kalau pamor dari sang kanibal pun telah memudar karena sedang dibayangi oleh makhluk lain. Dan bilang kalau takdir sang dokter kanibal adalah terus berkarat di penjara hingga nanti tidak ada lagi yang akan takut kepadanya. Kemudian di saat Chilton mau meninggalkan tempat itu, ternyata Alana sedang menunggu di luar. Lalu scene pun berpindah, di mana Jack, Will, dan Chilton sedang berkumpul untuk sebuah wawancara eksklusif bersama Freddy Lounge. Mereka pun bertujuan untuk membuat cerita agar dapat memancing sang naga keluar. Tapi Chilton bilang, jika memang berniat untuk membuat sang psikopat kesal, kita harus menyebutnya dengan sebutan Tooth Fairy, karena terdengar lebih menghina. Lalu sesi wawancara pun dimulai, di mana mereka bilang kalau sang psikopat ini adalah orang yang bermasalah dengan keluarganya, serta dia merupakan individu yang kejam, menyimpang, dan impoten. Bahkan berkata, alasan Tooth Fairy mengincar keluarga karena dulunya dia adalah hasil kebrutalan keluarganya sendiri yang sering melecehkannya. Jadi bisa dibilang, kalau dia bagaikan seorang anak kecil yang selalu memiliki mimpi buruk di setiap malamnya. Setelah wawancara singkat itu, Jack pun bilang kalau mereka harus berfoto juga. Will pun menyarankan untuk mengambilnya di dekat jendela, agar sang psikopat bisa mencari tahu lokasi keberadaan mereka melalui pemandangan di sekitar sana. Dan terlihat saat berfoto, Will pun memegang pundaknya Chilton, seakan-akan dia percaya kepada sang psikiater licik tersebut. Scene pun berlanjut dengan Francis yang sedang berkendara. Terlihat di sampingnya, sudah ada majalah Total Crime yang memuat berita tentang dirinya. Yah, dari raut muka sang naga, bisa dibilang kalau sepertinya mereka berhasil memancing emosi sang psikopat tersebut. Kita berpindah lagi ke Will yang sedang bersama Jack. Mereka pun tengah membahas perangkap yang sudah dipasang, di mana lokasi itu merupakan tempat yang bagus untuk menculik. Apalagi Jack pun bilang kalau saat malam keadaan taman itu akan sangat sepi. Namun dia bilang untuk tenang saja karena akan menyiapkan tim penembak jitu untuk mengawasi, serta akan memberikan baju anti peluru di badan Will. Namun sang detektif ini bilang kalau sang naga biasanya langsung menembak di kepala, sehingga dia sedikit pesimis dengan rencana tersebut. Scene pun berganti ke Dr. Chilton yang sedang berjalan ke mobilnya ditemani oleh dua orang pengawal bersenjata. Namun di saat baru masuk mobil, tanpa dia sadari, para pengawalnya itu telah tertembak mati di belakang. Dan tiba-tiba ada yang menculiknya. Lalu terlihat kalau sang psikiater licik ini telah terikat dan berada di sebuah ruangan tertutup. Sang penculik pun membuka penutup mata dan mulutnya, kemudian membangunkan orang tersebut. Saat sadar, Chilton pun hanya bisa meringis kesakitan karena ternyata badannya dilem di kursi tempat dia duduk. Pria licik ini pun bertanya, kenapa dia berada di sana? Sang penculik menjawab kalau ini adalah bentuk penebusan dosa. Tapi Dr. Chilton berusaha berkomunikasi dengan berkata kalau dia tidak mengetahui wajah sang penculik apalagi identitasnya. Namun tentu saja dia berbohong. Sang penculik pun menegaskan dengan membahas artikel yang telah dia buat bersama Will. Dan setelah itu, barulah sang psikiater licik ini mengaku kalau dia telah diculik oleh sang naga. Pria gila ini pun bertanya, kenapa kau berbohong tentang isi artikel tersebut? Tapi Chilton berusaha bernegosiasi dengan bilang kalau bisa mengubah isi berita itu, lalu memohon ampun antara sesama manusia. Dan karena ketakutan, Chilton pun tiba-tiba berdoa kepada Tuhan untuk memohon keselamatan. Namun sang naga bilang, apakah hal itu dapat menolong dirinya saat ini? Dan terlihat Chilton pun hanya bisa menangis ketakutan mendengar hal tersebut. Lalu sang naga bilang kalau saat ini dia bukanlah manusia dan telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Lalu akan membuat Chilton untuk mengerti segala hal tentang dirinya.
Sang naga pun akan memperlihatkan wujudnya. Namun Dr. Chilton tidak ingin melihat karena takut. Tapi dia pun diancam untuk melihatnya secara langsung. Jika tidak, kelopak matanya akan dirobek. Setelah itu, sang naga pun bersiap membuka topengnya. Namun tiba-tiba ada yang membunyikan bel pintu rumahnya. Dan ternyata itu adalah Reba. Chilton pun disuruh untuk diam. Jika tidak, dia akan membunuh wanita tersebut. Ternyata tujuan wanita ini ke sana karena khawatir dengan keadaan Francis yang tidak masuk kerja. Dan teman kantornya bilang kalau dia sedang sakit. Tidak lupa, Reba membawa buah tangan berupa sup untuk kesembuhan Francis. Dia pun bilang kalau tidak akan lama berada di sana karena ada taksi yang sedang menunggunya. Lalu di dalam, Reba membahas perpisahan mereka dulu, di mana dia mengerti kalau Francis melakukan itu agar nanti tidak merasakan sakit hati di masa depan. Sebab Reba pun sadar diri akan kondisi fisiknya. Tapi dia berkata tidak marah dan berharap agar Francis dapat menemukan kedamaian di dalam hatinya. Setelah itu, wanita ini pun pamit pulang meninggalkan Francis. Lalu setelah itu, Chilton kembali diintimidasi oleh Francis dan bertanya, apakah kamu ingin lebih tahu tentang sang naga? Demi keselamatan dirinya, tentu saja sang psikiater licik ini berkata iya. Lalu sang naga pun memperlihatkan foto slideshow dari para korbannya. Namun anehnya, terlihat ada foto Chilton bersama dengan Will. Sang psikiater licik ini pun tampak histeris melihat hal tersebut karena menduga kalau dia akan menjadi korban sang naga. Setelah itu, dia pun memberitahukan hal yang sebenarnya, bahwa artikel yang dia buat itu adalah bentuk rekayasa yang dibuat bersama pihak kepolisian serta Will. Francis pun bilang kalau saat ini Chilton harus berbicara sejujurnya mengenai perubahan sang naga dan keagungan akan hasil karyanya. Lalu dia pun memperlihatkan lukisan The Great Red Dragon, kemudian menyiksa Chilton secara verbal dengan menghina kehidupan pria itu. Chilton pun hanya bisa diam menahan rasa takutnya. Namun sang psikopat ini bilang kalau kau berhutang rasa kekaguman terhadap sang naga, kemudian memperlihatkan tato di punggungnya. Setelah itu, sang psikopat pun bilang kalau akan melepaskan Dr. Chilton. Bahkan sudah menyiapkan bekal untuk dia pulang. Namun sebelum itu, dia ingin Chilton membuat rekaman video tentang kebenaran dirinya. Setelah selesai, sang psikiater licik ini pun terlihat sedikit lega karena berharap akan dilepaskan. Namun ternyata, sang naga berpikir kalau dia mempunyai satu cara lagi untuk membuat Dr. Chilton lebih mengerti tentang dirinya. Terlihat, dia pun memakai gigi palsu dan topengnya kembali. Kemudian menghampiri Chilton seperti predator yang akan memangsa buruannya. Lalu dengan kejam, menggigit bibir Chilton dan merobeknya. Adegan pun berpindah dengan menampilkan scene di mana ada sebuah paket yang akan dikirim ke Hannibal. Setelah melewati berbagai pemeriksaan, Alana pun memberikan paket tersebut. Saat menerimanya, sang kanibal meminta agar diberikan sedikit privasi. Namun tentu saja Alana menolak. Namun setelah dibuka, terlihat ada 2 potongan bibir dan sepucuk surat yang bertuliskan, "With this, he offended me." Atau kalau diterjemahkan, dengan ini dia menyinggung saya. Gak lama, scene pindah dengan Hannibal telah terikat pada sebuah troli, di mana Jack pun telah berada di sana. Dia pun memegang potongan bibir yang dikirim ke Hannibal. Tapi terlihat kalau hanya ada 1. Dan ternyata sang dokter kanibal telah memakan bagian lainnya. Dia pun bilang kalau turut bersimpati atas apa yang telah terjadi. Namun di satu sisi, hal ini membuat perasaannya senang. Jack pun bilang kalau Dr. Chilton telah menghilang dari kemarin. Hannibal pun memberikan selamat karena rencana mereka untuk memancing sang naga telah berhasil. Lalu meledek Alana karena bisa saja dia yang menjadi korban. Sang psikiater cantik ini pun bilang kalau semua ini adalah ulah Hannibal karena telah merendahkan Chilton sehingga sang naga melihatnya sebagai mangsa yang empuk. Namun sang dokter kanibal membalas pernyataan tersebut dengan bilang kalau kalian jugalah yang memanfaatkan celah itu untuk memancing sang naga, walaupun tahu hal ini akan mengancam keselamatan Dr. Chilton.
Setelah itu, mereka pun melihat video yang telah dibuat oleh sang naga, di mana isinya adalah tentang pengakuan Chilton yang bilang kalau selama ini dia telah dipaksa berbohong tentang sang naga. Namun saat ini, dia sedang mendapatkan pengampunan. Kemudian sang psikiater licik ini pun menyebut nama Will dan berkata kalau sang naga tidak akan berbelas kasihan kepadanya. Namun di akhir video, kita akan melihat kembali adegan saat sang psikopat menggigit bibir Chilton. Will pun terlihat stres melihat hal ini, dan tiba-tiba dia pun sudah bersama Maurier untuk melakukan sesi konsultasi. Sang psikiater cantik ini pun bertanya, apakah Will mau membahas tentang apa yang terjadi dengan Dr. Chilton. Namun sang detektif hanya berkata, kalau hukuman terhadap seorang pendosa biasanya akan tercermin dari dosanya. Maurier pun bilang, dalam istilah Latin, hal ini juga disebut sebagai contrapasso. Sedikit info ya, contrapasso berasal dari kata Latin contra dan patior, yang berarti menderita yang sebaliknya. Contrapasso mengacu pada hukuman terhadap jiwa-jiwa dalam perjalanan menuju neraka, dengan proses yang menyerupai atau kontras dengan dosa itu sendiri. Atau lebih singkatnya, hal itu juga bisa dibilang sebagai karma. Jadi singkatnya, Maurier sedang membahas tentang karma yang telah diderita oleh Will, di mana saat ini dia sedang memainkan permainan yang berbahaya dan harus membayarnya dengan mahal. Jadi bisa dibilang kalau kejadian yang menimpa Chilton merupakan timbal balik dari upaya Will untuk menangkap sang naga. Maurier pun membahas pose Will yang memegang bahu Chilton saat dulu dia berfoto. Dalam bahasa tubuh, bisa dibilang kalau itu sama saja memberikan kepercayaan. Jadi bisa dikatakan kalau Will membuat Dr. Chilton sebagai narasumber yang valid di dalam artikel yang menghina sang naga, sehingga membuatnya menjadi target incaran utama. Jadi bisa dibilang kalau Will telah ikut berpartisipasi akan hal yang nanti dilakukan oleh sang psikopat. Setelah itu pun terlihat kalau Chilton sedang disiram bensin. Kemudian setelah itu, dia pun dibakar hidup-hidup dan ditaruh ke sebuah kursi roda yang meluncur ke arah taman. Persis seperti saat dulu Lawrence memalsukan kematiannya. Adegan pun berpindah lagi dengan Will yang berbicara dengan Jack, di mana ternyata saat ini Dr. Chilton masih hidup karena segera dibawa ke rumah sakit. Jack pun bilang agar Will mempersiapkan diri untuk bertemu dengan sang psikiater licik tersebut karena kondisinya sangat mengenaskan. Terlihat saat Will menemuinya, seluruh badan pria ini mengalami luka bakar serius. Dia pun bilang kalau turut prihatin atas hal yang telah terjadi. Namun Chilton pun terlihat marah karena menduga kalau Will telah menjebaknya di saat mereka berfoto. Tapi sang detektif langsung bertanya, apakah kau mempunyai petunjuk tentang sang naga? Chilton pun bilang kalau dia melihat seorang wanita berkulit gelap yang buta. Jack pun tahu tentang sosok wanita ini karena dulu pernah disebutkan di saat sang naga menelpon Hannibal. Lalu adegan pun langsung pindah dengan Reba yang telah diculik oleh Francis. Wanita ini pun menyadari siapakah yang telah menculiknya. Lalu saat sampai di rumah, sang naga pun menggendong wanita ini masuk ke dalam. Dan Reba yang terlihat ketakutan pun mencoba untuk menenangkan mantan kekasih yang dulu dia sayangi. Tapi terlihat kalau kepribadian Francis telah berubah. Dia pun menyuruh Reba untuk diam karena ingin memberitahukan sesuatu. Lalu pria ini bercerita tentang kasus yang terjadi di Chicago dan Buffalo, di mana ada dua keluarga yang telah terbunuh. Walau tidak bisa melihat, Reba pun seperti mengetahui kasus ini. Francis pun bertanya, siapakah psikopat yang bertanggung jawab akan hal tersebut? Awalnya Reba mau menjawab Tooth Fairy, namun mulutnya langsung ditutup dan bilang untuk mencari jawaban yang benar. Wanita ini pun berkata kalau pelakunya juga disebut dengan Red Dragon. Dan setelah itu, Francis pun mengaku kalau dialah sang naga tersebut. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Waduh, nggak nyangka ya, Chilton akan bernasib seperti ini. Ya, kalau dipikir-pikir, kayaknya dia adalah karakter yang paling apes. Karena bayangkan saja, dia pernah dioperasi oleh Dr. Gideon hingga organ dalamnya keluar, difitnah oleh Hannibal sebagai The Chesapeake Ripper, bahkan ditembak di bagian muka hingga cacat.
Dan saat ini berakhir dengan terbakar hidup-hidup. Tapi Om salut juga sih karena orang licik ini masih bisa hidup. Kalian juga pasti penasaran kan tentang nasib sang naga? Apakah nanti dia akan tertangkap? Serta apakah Hannibal bisa terus untuk memanipulasi semua orang? Lalu karena kasus yang pelik ini, apakah kestabilan mental Will masih bisa dipertahankan? Ya, mudah-mudahan kita bisa lihat semua itu di episode terakhir season 3 ini ya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Hannibal ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.